Madiaku, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedua khususnya kelas Madya. Terima kasih Madiaku sudah tetap semangat di dalam mengikuti Sekolah Minggu online. Nah, hari ini Madiaku kita akan bersama-sama bersukacita. Oke, kita akan menyanyi terlebih dahulu ya dengan lagu ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Ya, sebelum kita lanjut, Bu Elva akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menolong kami di dalam kami boleh menjalani hidup. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu. Kira-kiranya Engkau Allah yang akan memberkati dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh mengikutinya dengan baik dan tertib. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Madiaku, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat. Nah, saat ini kita sudah memasuki pelajaran keempat dengan tema Harun menjadi penolong. Ya, kalau Madiaku ingat, minggu kemarin kita belajar tentang Musa ya, bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan, lalu Musa menanggapi apa yang menjadi panggilannya. Ya, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup Musa, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini kita akan bersama belajar dari kelanjutannya, yaitu khususnya tentang Harun. Siapa Harun itu? Minggu kemarin kita sudah belajar bersama ya, siapa Harun itu? Ya, betul sekali, Harun adalah kakaknya Musa. Nah, yuk Bu Elva mengajak Madiaku kita bersama-sama membaca terlebih dahulu ya ceritanya dalam Keluaran 4 ayat 27 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Oke, Bu Elva akan pimpin di dalam membaca. Silahkan Madiaku di rumah menyimak ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dengan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah
melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kau dengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintah kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya.
dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kaum berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, Madyaku, jadi apa yang kita bisa pelajari dari pelajaran hari ini? Ya, tentunya ketika kita melihat Musa dan juga Harun, ternyata tidak mudah ya untuk menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Setiap kita memiliki panggilan yang khusus dari Tuhan. Dan Bu Elva yakin itu tidak mudah. Tetapi kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan. Meskipun saat ini Musa dan juga Harun kita belum bisa menemukan ya apa itu jalannya. Tapi minggu depan kita akan pelajari lagi. Nah, Madyaku, saatnya kita akan bersama-sama berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, ada ayat hafalan ya, dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, silakan dihafalkan. Dan juga Bu Elva mengingatkan untuk Madyaku terus membaca Alkitab setiap hari dan juga berdoa. Kemudian
Madiaku jangan lupa untuk mengerjakan lembar tugas dan juga ayat hafalan ya. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami boleh sekolah minggu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan akan terus menyertai. Kami menjadi seorang yang baik dengan kami bisa menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Madiaku, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.